Waktu berlalu begitu cepat. Kini kehamilan Akira memasuki usia 8 bulan. Hari ini Akira dan Bik Mina yang merupakan kepala pelayan di rumah Brandon pun bersiap-siap untuk pergi ke supermarket untuk membeli semua kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah belum non? Tanya Bik Mina kepada Akira. Sudah Bi, saut Akira tersenyum. Kalau begitu kita berangkat sekarang aja Bik Mina. Bik Mina dan Akira berjalan beriringan keluar dari rumah Tuan Brandon. Di depan rumah mereka dihentikan oleh salah satu penjaga yang ditugaskan Brandon untuk mengawasi Akira. Mau kemana kalian? Tanya sang penjaga. Kami mau ke supermarket untuk membeli persediaan bahan makanan. Tanya Bi Minah dengan tenang. Lalu kamu mau kemana? Tanya penjaga tersebut sambil menatap Akira penuh intimidasi. Saya mau menemani Bi Mina, sekalian mau membeli kebutuhan anak saya nanti. Jawab Akira sedikit gugup. Tunggu di sini, saya akan bertanya dulu kepada Tuan Brandon, ucap penjaga. Saya sudah minta izin sama suami saya dan dia mengizinkannya. Sengaja Akira mengatakan kata suami agar penjaga tersebut percaya. Bagaimanapun juga status Akira di rumah Brandon tetaplah nyonya. Penjaga tersebut menatap Akira penuh selidik. Ia mencoba mencari kebohongan di mata Akira namun tidak menemukannya. Dia tidak tahu kalau Akira merupakan seorang manipulatif yang handal. Dia bisa meyakinkan seseorang tanpa ketahuan. Apalagi Akira yang tidak membawa apa-apa tentu tidak membuat sang penjaga curiga sedikit pun. Akira hanya membawa tas kecil yang berisi kartu tanda pengenal dan beberapa kartu miliknya. Beruntung Akira masih memiliki sedikit tabungan yang bisa ia gunakan untuk situasi darurat seperti ini. Selama ini, Brandon memang tidak pernah menafkahi Akira, tapi Brandon mencukupi semua kebutuhan seperti makan dan yang lain. Jadi Akira tidak perlu mengeluarkan uangnya untuk membeli kebutuhan hidupnya sehari-hari. Silakan kalian pergi. Penjaga akhirnya mengizinkan mereka untuk pergi. Memang mereka diizinkan pergi, tapi bukan berarti mereka lolos dari penjagaan. Mereka tetap akan diawasi oleh salah satu anak buah Brandon yang lain. Akira dan Bik Mina masuk ke dalam mobil. Akira mendengus kesal ketika melihat anak buah Brandon yang berjumlah 2 orang sudah lebih dulu berada di dalam mobil. Perlahan mobil melaju meninggalkan area rumah Brandon menuju ke salah satu supermarket. Mobil yang ditumpangi Akira sudah terparkir di salah satu supermarket yang ada di pusat kota. Akira dan Bik Mina turun dari mobil. Mereka berdua masuk ke dalam supermarket dengan diikuti oleh kedua anak buah Brandon. Mereka seperti tahanan yang selalu dikawal kemanapun mereka pergi. Kita belanja dulu non, kita tunggu sampai mereka lengah, bisik Bik Mina sambil mendorong troli. Baik Bi, saut Akira lirih agar tidak terdengar oleh mereka. Mereka berkeliling terlebih dahulu untuk membeli persediaan bahan makanan yang dibutuhkan. Setelah cukup lama berkeliling, tak terasa 2 troli yang mereka bawa sudah penuh dengan banyak belanjaan. Akira dan Bik Mina menoleh ke belakang dan melihat anak buah Brandon sedang mengobrol dengan rekannya. Mereka tak begitu memperhatikan Akira dan Bik Mina yang sedang berbelanja. Sekarang non, mumpung mereka sedang tidak memperhatikan kita, titah Bik Mina. Tapi bagaimana dengan Bibi? Tanya Akira. Ia takut Bik Mina terkena masalah karena dirinya. Tidak usah pikirkan Bibi non, pikirkan saja keselamatan non Akira. Karena Bibi yakin mereka tidak akan melepaskan non Akira begitu saja, saut Bik Mina. Akira mengangguk kecil lalu memeluk Bik Mina sebentar. Terima kasih ya Bi, sudah baik sama Akira. Akira minta maaf kalau Akira ada salah sama Bibi. Ucap Akira tulus sambil menggenggam tangan Bik Mina.
"Iya non, sekarang pergilah dan hati-hati, jangan sampai mereka berhasil menangkap non Akira," saut Bik Mina. Akira mengangguk sambil tersenyum dan perlahan melepaskan genggaman tangannya. Akira mengeluarkan kerudung pashmina dan juga kacamata dari dalam tasnya. Lalu ia pakai untuk menyamar. Setelah melihat situasi aman, Akira mengendap-endap pergi meninggalkan Bik Mina. Ia berbaur dengan orang yang banyak untuk mengelabuhi anak buah Brandon. Kebetulan hari ini weekend, membuat supermarket penuh oleh pengunjung. Di sisi lain, Arwan kebetulan baru saja sampai di Jakarta. Besok ia sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan milik temannya. Lapar juga ya ternyata. Lebih baik aku makan dulu di sekitaran sini, gumam Arwan dengan lirih. Lalu Arwan memutuskan untuk singgah dulu di salah satu rumah makan yang tak jauh dari stasiun. Makanan yang dipesan Arwan pun datang. Pelayan menyajikannya di meja Arwan. "Terima kasih," ucap Arwan. Pelayan mengangguk lantas berlalu dari hadapan Arwan. Arwan mulai menyantap makanannya. Tak butuh waktu lama, Arwan sudah menyelesaikan makan siangnya. Lalu Arwan membayar makanannya dan pergi dari rumah makan tersebut. Arwan menghentikan sebuah taksi dan menuju ke apartemen yang sudah disediakan oleh temannya itu. Taksi yang ditumpangi Arwan melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan ibu kota yang terlihat begitu renggang. Mungkin karena hari libur membuat jalanan tak sepadat hari-hari biasanya. Arwan menatap ke arah luar jendela sambil melihat gedung-gedung yang berjejer di pinggir jalan. Tiba-tiba Arwan mengerutkan dahinya. Ia tidak sengaja melihat seorang wanita hamil yang sedang lari-larian seperti sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Arwan tidak mengenali siapa wanita itu. Pasalnya wanita itu memakai kacamata dan juga kerudung di kepalanya. Arwan memperhatikan ke arah sekitar. Banyak orang yang lewat, namun tak ada satupun orang yang berniat menolong wanita hamil itu. Mata Arwan membulat sempurna ketika melihat mobil yang melaju begitu cepat dari arah berlawanan. Sementara wanita hamil itu terus berlari tanpa memperhatikan jalan. Refleks Arwan berteriak dari dalam taksi. "Awas!" teriak Arwan. Brak! Mobil menabrak wanita hamil tersebut. Wanita itu tergeletak di pinggir jalan dengan kepala bersimbah darah. Sedangkan mobil yang menabraknya lari begitu saja. Arwan memejamkan matanya melihat kejadian naas yang ada di hadapannya. "Kenapa tuan?" tanya sopir taksi karena kaget. "Kita tolong wanita itu pak," ucap Arwan dengan suara parau. Supir menoleh ke seberang jalan yang ditunjukkan oleh Arwan. Supir melihat wanita yang tergeletak di pinggir jalan yang sudah dikerubungi oleh banyak orang. Taksi putar arah dan menghampiri korban kecelakaan tersebut. Arwan keluar dari dalam taksi dan membelah kerumunan tersebut. Arwan ingin memastikan keadaan wanita itu. "Permisi, permisi," ucap Arwan. Orang-orang pun memberikan jalan untuk Arwan, hingga akhirnya membuat Arwan sampai di depan korban. Arwan melihat banyak sekali darah yang berembas dari kain kerudung yang dipakai wanita itu. Mungkin karena benturan membuat kepala wanita itu terluka dan mengeluarkan darah. Terus Arwan mencoba menyibakkan kerudung itu. Ia ingin memastikan kalau wanita itu masih sadar atau tidak. Dengan perlahan Arwan menyingkirkan kerudung yang menutupi wajah wanita itu. Arwan syok dan matanya terbelalak melihat wajah korban tersebut. "Akira?" Arwan terkejut melihat wajah korban tabrak lari tersebut. "Tolong bantu saya mengangkatnya, dia mantan istri saya akan membawanya ke rumah sakit." Arwan meminta tolong kepada warga yang masih mengerubuni Akira. Warga pun dengan cepat langsung membantu mengangkat tubuh Akira dan memasukkannya ke dalam taksi. Arwan masuk terlebih dahulu dan dia memangku kepala Akira. "Cepat, kita ke rumah sakit pak," perintah Arwan kepada sang sopir. "Baik tuan," saut sopir langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh menuju ke rumah sakit yang dekat dari lokasi kejadian. Sementara di kursi belakang, Arwan mencoba menghentikan pendarahan Akira di kepalanya dengan menekan kepala Akira dengan kain.
Hanya butuh waktu 15 menit taksi yang ditumpangi Arwan sampai di rumah sakit. Arwan dibantu oleh supir taksi mengangkat Akira masuk ke dalam rumah sakit. Tolong saya sus, wanita hamil ini mengalami kecelakaan. Teriak Arwan memanggil perawat. Perawat berlari menghampiri Arwan sambil mendorong berangkar rumah sakit. Rebahkan di sini tuan, saya akan segera membawanya ke ruang tindakan, pinta suster. Dengan penuh hati-hati, Arwan merebahkan tubuh Akira di berangkar tersebut. Suster mendorong berangkar tersebut ke ruang IGD. Setelah membayar taksi, Arwan menyusul Akira yang sudah lebih dulu dibawa suster ke ruang IGD. Arwan duduk di kursi tunggu dengan perasaan cemas. Bagaimanapun Akira pernah menjadi istrinya. Dulu wanita itu sangat mencintainya, hingga menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Arwan sedikit merasa bersalah karena tidak pernah bisa mencintainya. Dan kini wanita yang pernah menjadi istrinya itu sedang berjuang hidup di dalam sana. Selang beberapa lama dokter keluar dari ruangan Akira. Keluarga pasien panggil dokter. Arwan berdiri dan menghampiri dokter tersebut. Tuan suami pasien, tanya dokter. Bukan dok, saya mantan suaminya, jawab Arwan dengan jujur. Bagaimana dengan keadaannya dok? Tanya Arwan khawatir. Kondisi pasien kritis, terjadi pendarahan di kepalanya dan juga di kandungannya akibat benturan yang cukup keras. Kami harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan bayi dan juga ibunya. Jelas dokter. Saya butuh persetujuan dari suaminya, lanjutnya. Saya tidak tahu suaminya di mana dok, karena saya menemukan dia di jalan waktu terjadi kecelakaan. Lakukan yang terbaik untuknya. Saya yang akan bertanggung jawab dok, saut Arwan. Dokter mengangguk lalu memberikan surat persetujuan kepada Arwan untuk ditandatangani. Arwan mengembalikan surat tersebut kepada dokter setelah ia tanda tangani. Dokter masuk ke dalam ruangan. Ia terpaksa harus melakukan operasi untuk mengeluarkan bayi Akira dalam perutnya. Arwan mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menghubungi orang tua Akira. Namun sudah berulang kali Arwan menghubunginya, tapi tidak terhubung juga. Kenapa tidak tersambung? Apa mungkin mereka sudah ganti nomor? Ucap Arwan mendesah kasar. Aku harus menghubungi Anika. Siapa tahu dia mengetahui keberadaan Om Mateo, gumam Arwan. Karena yang Arwan tahu terakhir kali keluarga Nawel mengalami kebangkrutan dan semua aset ditarik oleh bank. Setelah itu dia tidak mengetahuinya lagi. Der, ponsel Anika berdering. Namun Anika yang lagi mager tidak langsung mengambil ponselnya tersebut. Sayang, itu ponsel kamu bunyi, ucap Nevan memberitahu istrinya. Aku tahu, tapi aku malas untuk mengambilnya, saut Anika yang masih asyik rebahan di ranjang sambil menemani putranya tidur. Nevan menghela nafas pelan. Semenjak hamil yang kedua ini, Anika berubah jadi pemalas. Entah apa penyebabnya, Nevan tidak tahu pasti. Nevan berpikir yang membuat istrinya berubah menjadi pemalas itu karena bawaan bayi. Diraihnya ponsel Anika dari atas nakas oleh Nevan. Pria itu merasa terganggu karena ponsel sang istri terus berdering. Nevan juga takut suara dering ponsel sang istri mengganggu putranya yang sedang istirahat. Sayang, tidak ada namanya, ucap Nevan saat melihat hanya ada nomor saja. Tidak ada nama yang tertera di layar ponselnya. Aku tidak tahu, Hani. Terserah kamu aja mau dijawab atau tidak, saut Anika tidak tahu siapa yang menghubunginya. Nevan yang penasaran langsung saja memencet tombol hijau dan panggilan pun terhubung dengan orang di seberang telepon. Halo, siapa ini? Ucap Nevan. Ada apa lagi kamu menghubungi istriku? Saut Nevan sedikit emosi. Jangan bohong, karena kami tidak akan percaya begitu saja, ucap Nevan tidak percaya. Ucap Nevan langsung mengakhiri panggilannya secara sepihak. Lalu Nevan meletakkan ponsel Anika di atas nakas. Kemudian dia ikut naik ke atas ranjang dan memeluk kedua orang kesayangannya. Siapa?
Kenapa kamu terlihat emosi setelah mengangkat telepon itu? Tanya Anika sambil memainkan dagu suaminya. Nevan mengambil nafas dalam lalu menghembuskannya lewat mulut. Dia bingung harus mengabarkan kabar ini kepada sang istri atau tidak. Sementara di rumah sakit, Arwan merasa lega ketika panggilannya diangkat. Arwan menghela nafas ketika mendengar suara orang di seberang telepon. Arwan sempat mengira kalau yang angkat itu Anika, namun ternyata dia salah. Yang angkat bukan Anika, melainkan suaminya, yaitu Nevan. Saya Arwan, saut Arwan. Saya cuma mau mengabarkan kalau Akira sekarang berada di rumah sakit karena kecelakaan. Dan saat ini Akira dinyatakan kritis, jelas Arwan. Saya tidak ada niatan membohongi kalian. Saya mengabarkan ini karena bagaimanapun juga Anika pernah menjadi kakak Akira. Terlepas bagaimana perlakuan Akira ke Anika dulu, saya akan merasa bersalah jika tidak memberitahu kabar ini kepada Anika. Dan tolong bilang sama Anika, suruh memberitahu keluarga Nawel. Saya sudah menghubungi mereka, namun nomornya tidak bisa dihubungi. Ucap Arwan panjang lebar. Lalu Nevan mengakhiri panggilannya secara sepihak. Arwan tidak masalah akan hal itu. Ia tahu kalau Nevan mungkin masih marah kepadanya karena masalah dulu. Tapi setidaknya Arwan sudah memberitahu kepadanya tentang kondisi Akira saat ini. Arwan yang baru saja menghubungimu sayang. Dia bilang kalau saat ini Akira sedang berada di rumah sakit karena kecelakaan. Ucap Nevan hati-hati. Hah? Bagaimana bisa? Bukankah keluarga Lawson sudah pergi dari kota ini? Saut Anika kaget seraya mendudukkan tubuhnya. Hati-hati sayang, kamu sedang hamil. Peringatnya kepada sang istri. Ayo kita ke rumah sakit Hani. Aku ingin melihat keadaan Akira saat ini. Pinta Anika panik. Rasa sayangnya yang begitu besar kepada Akira mampu menutupi rasa bencinya terhadap adiknya yang tak sedarah itu. Puluhan tahun hidup bersama sang adik tentu tak mudah buat Anika untuk benar-benar membenci adiknya. Sabar sayang, tadi Arwan juga nitip pesan sama kamu untuk menghubungi keluarga Nawel. Ucap Nevan ikut bangun dan duduk di hadapan sang istri. Aku tidak tahu mereka di mana Hani, saut Anika. Nevan sudah menebak kalau istrinya itu tidak tahu keberadaan keluarga Nawel. Meskipun dia pernah sekali bertemu di mall waktu itu, tapi Anika dan Nevan tidak tahu tempat tinggal mereka yang baru. Ya sudah, nanti aku akan menyuruh anak buahku untuk mencari keberadaan mereka, ucap Nevan. Lebih baik kamu siap-siap, kita akan pergi ke rumah sakit sekarang juga, titah Nevan. Anika mengangguk setuju. Dengan perlahan wanita hamil itu turun dari atas ranjang dan melangkahkan kakinya menuju ke ruang ganti. Sementara Nevan menghubungi Milo dan meminta orang-orangnya untuk mencari keberadaan Matteo dan juga Agni. Bersambung.